Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lis-shaimi farhatani, farhatun indal ifthari wa farhatun inda liqa'i rabbih. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhu nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak, sehat semuanya? Alhamdulillah. Hadirin semua yang saya hormati dan Allah muliakan. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Di kehidupan pasca Ramadan ini kita masih senantiasa diberikan berbagai nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mampu memberdayakan nikmat itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus betul-betul kita syukuri. Tidak semua orang bisa memberdayakan nikmat Allah itu seperti kita. Dan pada saat ini kita insya Allah statusnya sebagai manusia yang hidup dengan sebenar-benarnya hidup. Jadi saya garis bawahi, hidup dengan sebenar-benarnya hidup. Ada gitu orang yang hidup tapi tidak sebenar-benarnya hidup, banyak saking banyaknya. Mengapa kita dikatakan hidup dengan sebenar-benarnya hidup? Karena diberi anugerah nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, antara lain yang sering saya kedepankan, yakni nikmat sehat dan nikmat sempat. Izin mengingatkan kembali, ini yang Nabi sudah wanti-wanti. Betapa banyak manusia yang tertipu dengan kedua nikmat ini. Maknanya karena lalai, tidak mau memberdayakan. Padahal kesehatan dan kesempatan itu luar biasa. Kalau kita berdayakan, efeknya dalam kehidupan itu luar biasa. Makanya Nabi mengatakan, ni'matani maghbunun fiha katsirum minan nas. Ya. Ada dua nikmat, ya, yang kedua nikmat itu oleh kebanyakan manusia disia-siakan. Dengan kata lain, tidak diberdayakan sebagaimana mestinya.
sesuai dengan kehendak Allah menganugerahkan kesehatan dan kesempatan itu. Apa itu gerangan? Kedua nikmat itu yakni as-sihah wal faragh. Kesehatan dan kesempatan. Kalau udah sakit, ya Allah, rasanya ingin cepat sembuh, dan kalau sudah sembuh nikmat rasanya. Tapi ketika sedang sembuh diberi kesehatan, nah, banyak yang lupa. Na'udzubillahi min dzalik. Ketika sedang sibuk, orang alasannya dinas, alasannya bisnis, alasannya proyek, dan lain sebagainya. Sibuk dan sibuk. Jadi banyak alasan. Tapi ketika diberi kesempatan, sudah pensiun, sudah mulai landai, rekanan sudah menjauhi, gitu kan. Nah, itu baru kerasa, ya, kerasa. Maka dari itu, mohon dengan hormat, kedua nikmat ini kita berdayakan. Wabil khusus tadi kesempatan setelah Ramadan. Mengapa sekali lagi juga dikatakan hidup? Lantaran Bapak Ibu kita semua berada di majelis orang-orang soleh. Soleh kasadanya. Gak mungkin kalau nggak soleh mau hadir di masjid, betul gak? Soleh, wajahnya wajah surga semuanya nih. Soleh. Walaupun hujan semalaman, jebak poek, jebak tiris, luar biasa ini. Hadir seperti ini, bersyukur sekali. Ini anugerah kenikmatan dari Allah yang kita syukuri. Di masjid, maksud saya hadir bersama orang-orang soleh. Majlisnya majlis ilmu, insya Allah akan mengingatkan paling tidak kita supaya tetap jadi orang soleh, kumpul bersama-sama orang soleh, dan di tempatnya orang soleh. Nah, itu hidup kita ini. Hidup. Sekali lagi kita urut, ya. Kita dikatakan hidup yang sebenar-benarnya hidup itu karena apa? Mau hadir di majelis, insya Allah, yang menghantarkan kita kepada pribadi-pribadi yang soleh. Bersama orang-orang soleh. Dan di tempatnya, di majelisnya memang orang soleh. Tuh. Pantas kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika peristiwa Isra wal Mi'raj, Isra wal Mi'raj, bukan Isra Mi'raj, bukan itu kaidah bahasa seperti Isra wal Mi'raj. Itu ya, starting pointnya, berangkatnya dari masjid menuju masjid sebelum ke Sidratul Muntaha. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Ternyata filosofinya luar biasa. Kalau kita telaah, kita cermati, mengapa peristiwa Isra Mi'raj yang menimpa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berangkatnya dari masjid ke masjid itu karena asas keimanan dan ketakwaan seseorang itu berangkatnya dari masjid. Dalam surat At-Taubah kalau nggak salah, ayatnya saya lupa lagi, mau dicek, ayat 108 itu disebutkan asasa ila taqwa. Masjid itu asasnya, landasannya, modal dasarnya untuk apa? Seseorang bisa beriman dan bertakwa. Nah, jadi di kehidupan pasca Ramadan itu bisa tidaknya seseorang meningkat imannya dan meningkat takwanya itu sangat ditentukan oleh sejauh mana kecintaannya, kegemarannya kepada masjid.
Semakin seseorang cinta kepada masjid, terpaut dengan masjid, gemar memakmurkan masjid, maka insya Allah dijamin itu keimanan ketakwaannya akan meningkat. Jadi tidak hanya simbol saja, iman takwa, tapi kenyataan susah. Karena apa? Modalnya sesungguhnya dari kecintaan kepada masjid. Ya, jadi mohon maaf, orang kalau udah gemar ke masjid, pastikan, dan tadi diumumkan, yang mau berangkat haji, mohon doa restu didoakan di masjid. Mual mungkin di karaokean, bari kerok-kerokan, mual. Atau di tempat sana, diskotik, mual. Ya. Aduh Pak, karaokean lagi emang diskotiknya, diskotik syariah. Podol kerot, mana ada diskotik jeung karaoke syariah. Oh, iya Pak, katanya disambut lagi dengan salam, kemudian ada musiknya, sholawat gitu. Tola'al badru alain, diskotik nur tunjung, mana malu gitu dah. Leres dah. Mau mungkin didoakan. Doakannya, saya sekarang mau joget. Nah, dia nggak ada. Tadi ada orang sakit, didoakan di mana? Di masjid. Orang berulang tahun, didoakan di masjid. Pun nikmat-nikmat Allah yang lainnya itu didoakan di masjid, antara lain itu. Dan tadi majelis seperti ini sekali lagi akan membentuk pribadi-pribadi yang soleh. Ya, saya tidak mengklaim, oh kalau begitu yang masuk karaoke, yang masuk diskotik orang-orang jahat semua. Enggak. Di bagian intelijen pun mohon maaf, di tentara ada yang masuk ke diskotik. Saya waktu di garnison dulu ya itu patroli masuk ke diskotik gitu. Tapi ya bukan ikut-ikutan joget gitu, enggak, atau bari kerok-kerokan di situ, enggak. Ya, jadi tapi ya secara umum seperti itu. Dan mal mungkin Pak Asep pakai sorban, si Gakia pakai sarung, Asep ke diskotik, sebenarnya mal mungkin. Nah itu, jadi asasa ila takwa. Sekali lagi, peningkatan ketakwaan, peningkatan keimanan seseorang berangkatnya dari masjid. Pantas kalau nantinya dikala tidak ada naungan kecuali naungan Allah, dikala tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Ini dari sabda Nabi SAW, ada 7 golongan nanti yang dinaungi oleh Allah, yang diberi belian kasih sayang oleh Allah. Tidak ada naungan selain naungan Allah. Apa itu gerangan? Salah satu diantaranya adalah orang yang hatinya selalu terpaut di masjid, cinta betah di masjid. Dan kalau udah berbicara di masjid, pasti tadi yang baik-baik. Ya, yang baik-baik. Oh, ya bisnis di masjid nggak boleh kan? Dilarang kan? Tuh. Transaksi di masjid nggak boleh. Sampai sejauh itu, apalagi lain-lain. Wah, misalnya ngomongkan batur, wah bikin apa, menebar kebencian di masjid, ya fitnah dan lain sebagainya, itu naudzubillah min dzalik sudah diharamkan. Nah, jadi Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana gambaran orang-orang yang hidup tetapi tidak sebenar-benarnya hidup? Ya tadi kebalikan dari kita. Ya, hidupnya menjauh dari masjid, hidupnya mengikuti hawa nafsu. Itu makanya modal untuk memakmurkan masjid itu masih di dalam surat At-Taubah ayat 18. Innama ya'muru masajidallah. Nah, sesungguhnya hanya saja. Nah, ini sampai pada innama di sini udah ada tuh hasr, penekanan bahwa sesungguhnya hanya saja
orang-orang yang berhak memakmurkan masjid. Hanya saja. Siapa gerangan? Aman billah. Yang beriman kepada Allah. Bapak Ibu hadir di sini, kalau tidak ada iman sekali lagi, nggak mungkin. Jadi semua karena ada iman. Dasarnya Allah yang jelaskan. Man amana billah. Darman, artinya ada kesadaran beriman. Ada Pak Darman di sini? Ada kesadaran beriman. Dan kesadaran beriman itu keluar dari lubuk hati yang paling dalam. Perkara awalnya diajak orang, ya. Perkara ada daya tarik lain, seseorang bisa masuk masjid, melangkahkan kakinya ke masjid, itu boleh dibilang perkara awal. Tapi kalau sudah merasa nikmatnya bagaimana berada di majlis Allah ini luar biasa. Tidak dibuat lagi alasan-alasan lain. Memang kadang-kadang itu berat tantangan. Kadang-kadang ya asam urat itu munculnya tadi ketika mau adzan subuh mau ke masjid. Ya, ayah gitu diajak Allahu Akbar, aduh asam urat. Ya, itu ya. Hari begitu di geruan dipanggil oleh kawan. Mancing yuk. Alhamdulillah cenah asam urat cager. Aya anu kitu. Sok aya nu kitu, sok aya nu kitu. Sok aya. Tapi saya di dia mah tara mancing mah nya. Ya, jadi man amana billah, ada kesadaran beriman. Lalu apalagi ya, orang-orang yang dikategorikan memakmurkan masjid itu wal yaumil akhir. Nah, beriman kepada yaumil akhir. Bapak Ibu kita semua tidak mungkin hadir di masjid ini dalam majlis seperti ini kalau tidak ada keyakinan bahwa nanti setelah alam kekinian itu ada alam keabadian. Wal yaumil akhir kan yakin. Ya. Kalau tidak yakin sekali lagi tidak mungkin seperti itu. Makanya ini disebutnya darkum. Kesadaran hukum. Nah, Allah Subhanahu wa taala sudah mengamanatkan al-Islam ini kepada kita. Tapi al-Islam bukan sekedar nama. Namun al-Islam itu adalah rambu-rambu kehidupan, hukum, aturan yang wajib dijadikan pedoman supaya manusia itu bahagia, selamat dunia maupun akhirat. Setuju? Jadi tidak hanya bangga dengan Islam, ini yang sering saya katakan. Orang bangga dengan Islamnya, tapi dalam kehidupan menginjak-injak Islam. Jauh dari al-Islam. Ketika diingatkan supaya kembali kepada Islam, malah membenci, memusuhi. Dan begitu. Na'udzubillah. Sumber hukum. Bagaimana seseorang bisa memakmurkan masjid? Karena apa? Ada keyakinan. Hidup sebagai muslim ini ada aturan. Aturannya berlaku. Tidak hanya di dunia, alam kekinian, alam fana ini, tapi juga alam keabadian. Bagaimana nasib di alam keabadian sangat ditentukan sejauh mana kepatuhannya terhadap hukum dan aturan. Jelas? Taeta. Daya istilah. Melak cabe mual jadi bonteng. Melak bonteng pun mual jadi cabe. Leres tuh. Melak hade mual jadi goreng. Melak goreng pun mual jadi hade. Nah, bagaimana kita ikuti aturan itu? Sekemampuan kita. Itu al-Islam. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya wa aqamas shalah. Aqamas shalah.
Orang yang berhak memakmurkan masjid, orang yang kelihatan ini adalah gemar dan cinta pada masjid, tadi antara lain masjid dijadikannya tempat sholat. Makna dari sholat itu banyak yang memberi batasan. Sholat katanya tidak hanya mengikuti seperti halnya rukun Islam, kan sholat juga bimakna doa, gitu kan. Jadi berdoa mah bisa di mana saja, yaitu mah silakan. Memang ada juga keterangan kullu ardin masjidan, bahwa sejengkal tanah, sejengkal bumi ini adalah masjid, tapi itu dalam konteks lain. Artinya makna masjid dalam sejengkal tanah itu harus dijaga, dipelihara, dipertahankan. Nah, karena kembali lagi, tanah air kita ini adalah anugerah Allah yang telah ditebus dengan apa? Harta, benda, nyawa sekalipun. Laras kita bisa merdeka seperti ini? Apakah gratis begitu saja? Tidak. Ini hakikatnya Allah, tapi syariatnya perjuangan. Makanya jangan dihianati tanah air kita ini. Nah, jangan dibiarkan dijajah lagi oleh orang lain, bangsa lain. Setuju? Setuju. Dia ada tanggung jawab. Tuh. Kadang-kadang kita ini prihatin ya. Oh, laporan aman, terkendali, aman, terkendali. Buktinya laut dipagar, dibentek, kan gitu. Harus ya? Betul nggak? Hasil bumi, hasil alam diangkut, kan itu. Tapi bandaranya yang tidak diawasi oleh negara, kan gitu. Padahal diresmikan kumanehna. Terus tuh, ya, itu kumaha. Nah, saya mah prihatin. Hanya karena saya orang kecil ya, mana ngadoa gitu. Ngadoa. Masa tuh terang, nggak tahu ya. Namanya bandara segitu gede, tuh gubuk Pak Asep aja di Cikaso pasti orang tahu. Walaupun mungkin kalau dilihat di satelit, segede titik naon menurutnya. Tuh, tahu, ini bandara segitu ngajeblak, bebas pakai ngangkut. Naudzubillah min dzalik. Tapi tadi yang terpenting bagi kita, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kemudian dipikirkanlah kumaranehna. Yang terpenting bagi kita, sholat mananya, mari masjid makmurkan untuk sholat berjamaah. Setuju nggak? Di pasca Ramadan ini, mari. Ya. Makmurkan kembali. Supaya fungsi masjid sebagai tempat ibadah itu betul-betul terasa. Memang zaman Nabi fungsi masjid banyak, strategi perang pun di masjid tenanaun. Di masjid ya. Urusan-urusan yang ada kaitannya dengan keluhuran al-Islam silahkan. Itu. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Waqimus sholat. Nah, sholat kembali lagi dalam hal ini mungkin ya supaya betul-betul menghidupkan kita. Hidup ini bukan hanya sekedar hidup begitu. Mari di pasca Ramadan ini sholat tingkatkan. Walaupun saya nggak sedang dalam momentum Isra Mi'raj, tapi menyinggung sedikit, kembali lagi, sholat bukan hanya sekedar gugur kewajiban, sholat bukan hanya sekedar hitungan-hitungan pahala, apalagi sholat riya, ujub, takabur, naudzubillah. Jadilah orang yang ahli sholat, bukan tukang sholat. Terus ahli sholat mah memang betul-betul dimaknai sholat itu ya. Dari mulai turun perintahnya, bagaimana mendirikannya,
Siapa yang memberi contohnya? Ya walaupun kita nggak sempurna. Sholat. Solu kama ro'aitumuni usolli. Sholatlah sebagaimana sholat aku, kata Nabi. Nah, tapi apakah kita mengklaim bahwa sholat kita paling sempurna? Oh, jangan. Kau boleh sombong. Yang jelas, nah, sholat sesuai aturan. Kalau takbir bagaimana? Ya, filosofinya berserah diri, mengecilkan diri, membesarkan Allah. Setuju? Jangan merasa sedikit pun kita ini besar. Apalagi maha. Oh, jangan. Maha besar itu hanyalah Allah. Itu saja. Bagaimana angkat tangannya? Silahkan. Tuh. Tong mamawa organisasi dalam hal ini. Mau begini sampai nyentuh daun telinga mangga, mau begini mangga atau begini mangga, mau tidak pun di Mekah Maya anu tengah angkat tangan cicing we takbirna. Apakah kita bertanya-tanya ari ieu paham naon alah lieur atuh. Makanya si Mikodima kalau ditanya ai Pak Asep paham naon, Persis, Muhammadiyah apa NU? Saya mah tidak berorganisasi yang berlabelkan Islam. Mazhab saya mah ini Siliwangi. Siliwangi itu silih asih, silih asah, silih asuh. Kan Islam teh rahmatan lil alamin, betul nggak? Jadi bagaimana menebarkan al-Islam ini dengan tadi silih asih, silih asah, silih asuh. Ulah ngagogoreng batur, terus ulah menghina batur, benci batur. Setuju? Jangan sampai karena nggak seorganisasi akhirnya silih poletetan, silih polototan gitu kan, nggak mau menyatu, bikin majelis sendiri, bikin grup sendiri, bikin WA sendiri. Naudzubillah min dzalik, nggak boleh. Islam, al-Islam, prinsip hidup saya mudah-mudahan ibu bapak adalah Islam rahmatan lil alamin. Islam itu adalah rahmat bagi seluruh alam. Terlepas dari latar belakang sejarah organisasinya dulu, kan didirikan, dibentuk tuh kan untuk menghadapi penjajah waktu itu. Ya, nah, saatnya sekarang tuh benar-benar bersatu, umat Islam bersatu, negara Islam bersatu. Si kafir Israel, si Amerika itu takut dia, betul nggak? Betul nggak ini? Nah, itu ulah sion atuh. Iya. Kalau umat Islam bersatu tuh kuat, bukan jadi lemah. Nah, kuncinya kembali lagi sholat. Yang kita pikirkan sekarang Islam supaya rahmatan lil alamin. Tak kembali lagi usis ala taqwa, pondasi keimanan ketakwaannya dibangun di masjid. Kalau sudah dibangun di masjid, semua yang merasa beriman tadi masuk masjid, kecuali yang kafir. Islam bendera manapun, mungkin organisasi manapun, dan sampai nanti kiamat pun kayaknya organisasi ini tidak akan bisa jadi satu ikatan. Nah, hanya kalau udah berbicara iman, masuklah jadi satu ikatan Islam, ukhuwah Islamiyah yang kokoh kuat. Setuju? Nah, gitu. Ya. Jadi tidak berbicara lagi. Kalau berbicara tadi usoli, berbicara niat, berbicara kunut, berbicara itu mah ranting dan rantingnya. Ini yang kadang dihebohkan masalah ranting ini, tapi masalah akidah pondasi umat ini diabaikan. Makanya teu sakedik umat nu ngaco hirupna teh. Ngaku Islam tapi jauh dari ajaran Islam. Karena pondasi imannya kurang kuat. Padahal oleh Allah ditegaskan, udkhul fis-silmi kafah. Masuklah kepada al-Islam itu kafah. Ulah setengah-setengah, ulah sepotong-sepotong, ulah lahir nawai tapi batinnya ulah kehalangan ke organisasi. Kafah pokoknya Islam. Kita nggak bertemu dengan Nabi. Hanya karena kola dan kola siapa yang meriwayatkan itu yang kita ikuti. Jadi tidak ada, ini Islam paling benar. Tidak ada. Islam yang rahmatan lil alam.
Itu Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Ya, aqamah sholat. Jadi diikat dengan sholat di masjid. Nah, satu gerakan. Cin Pak Asep pakai sarung, Pak Asep pakai kunut, Pak Asep NU, udah simgori mah tadi diajarkan organisasi sepuh gitu baheula gitu. Kamu jadilah Islam yang baik. Gitu aja sahur pun bapak pun biang teh. Pegang teguh Islam dengan baik. Keras dalam makna tegas. Itu pun biang Allahu yarham. Itu jadi kabudak teh begitu menekankan. Diundang ke organisasi mana wae, daek. Nah, Persis ngondang, Hayu, NU ngondang, PEK, Muhammadiyah ngondang, PEK, PUI ngondang, PEK, organisasi mana wae, PEK. Oh. Nah, alhamdulillah sampai sekarang. Jadi karena dianggap mungkin netral, alhamdulillah. Itu. Kenapa ngondang saya Pak malam-malam? Dia meyakin Bapak mah cenah netral. Ai di masjid ieu mah Pak eta teh didominasi ku ieu wae. So, Bapak alhamdulillah. Jadi ayat kepercayaan seperti itu. Ya tadi nyampaikannya Islam yang rahmatan lil alamin. Ajak manusia itu untuk tadi punya landasan. Yang berikut watuz zakah. Maknanya apa? Kalau tadi sholat itu namanya darlat, kesadaran sholat. Tadi ada darman, darkum, darlat. Ya, kesadaran sholat. Bener ya, pokoknya mah udah biasa di tentara masuk ayat karena itu singkatan teh. Sampai pun anak malah mau dibawa ke kantor, abi itu singkatan teh setengah arti kieu nya. Untuk bintalid juang, bintalid juang, bindok listaka, luar biasa. Nah liur teh nya. Udah pokoknya tinggali we gitulah. Jadi ada tadi yang memakmurkan masjid itu harus punya dasar landasan darman, kesadaran beriman, darkum, hukum darlat ya, atau bisa dikatakan mungkin darda, kesadaran doa gitulah, apa kan ada sholat yang memaknai doa. Yang ketiga wataz zakat ini ada artinya apa? Ya, kesadaran untuk peduli. Nah, dardul. Ya pokoknya mah gitu lah, dardul lah, kesadaran untuk peduli gitulah. Jadi ada kepedulian. Karena apa? Kita sadar bahwa hidup ini tidak berdiri sendiri. Nah, pasti butuh bantuan orang lain dan harus memperhatikan orang lain. Setuju kan gitu ya? Nah, walaupun di sini di garis bawahnya tentang zakat, tapi di situ ada istilah zizkan, zakat, infak, sodako. Sudah waktunya, sudah nisabnya, ya keluarkan zakat. Untung diempet-empet deh, kewajiban. Mau setahun sekali ketika Ramadan mangga atau tidak pas Ramadan pun tidak apa-apa. Hanya memang disebut Ramadan itu adalah bulan zakat. Itu infak, sodako. Kalau zakat jelas ya ketentuannya berapa, termasuk zakat fitrah berapa. Nah, itu harus jelas. Dan zakat khusus zakat fitrah itu murni untuk fakir miskin. Terus tuh yang zakat lainnya bisa untuk sabilillah, bisa ya. Amilin punya hak, tapi jangan terlalu fokus ke amilin. Tuh. Sebab boleh jadi begini, ibu bapak punya, mohon maaf, asisten rumah tangga di rumah, ya, asisten rumah tangga itu kan gajinya sekarang besar, betul nggak? Nah itu kan kalau udah besar gitu dia udah pas mau Idul Fitri bisa makan, ada siap makanan, karena yang asisten rumah tangga banyak makanan, itu udah wajib zakat fitrah. Zakat fitrah dikumpulkan. Nah, kemudian ya majikannya itu tuan rumahnya jadi amilin. Nah, kemudian ayah deh ya ujung-ujungnya anu ti asisten rumah tangga teh didahar ku amilin. Nah, jadi di situ harus hati-hati. Bukan nggak boleh, ada bagiannya. Nah, ya. Jadi kalau zakat ada ketentuannya. Zakat fitrah, kembali lagi, khusus fakir miskin. Mengapa dianjurkan lebih bagusnya malam sebelum Idul Fitri? Nah, jadi malam Idul Fitri lah ya, pas mulai takbiran. Karena ajaran Islam itu begitu bijaksana. Jangan sampai di hari Idul Fitri itu gentayangan lagi fakir miskin. Jadi sudah dibagikan itu semua.
Jadi nggak ada pamer kemiskinan. Zakat fitrah. Nah, mengapa zakat fitrah itu hanya difokuskan kepada fakir miskin? Ya, kita maklumilah bahwa khususnya di Indonesia ini fakir miskin kan masih banyak ya. Tahu udah ada kan Bapak Ibu pernah dengar mungkin bahwa fakir miskin, anak yatim dipelihara oleh negara. Jadi mual tuntas atau gitu. Sigananya harus dipelihara oleh negara. Lah, katanya udah dientaskan, udah sekian jumlahnya udah, tapi masih loba kenenya. Bahkan ayeuna mah loba nu beunghar tapi miskin. Karena apa? Teu ngarasa cukup, butuh wae. So, apakah yang ngantri di BPJS itu orang-orang miskin semua? Orang kaya juga banyak situ. Terus teh. Nah, Pak Asep pakai BPJS, dah SIM kuring mah dipotong eta. Ya, oleh negara memang masih didaftarkan, masih ada kewajiban. Jadi sekarang SIM kuring pakai BPJS. Tuh, untuk kontrol tuh. Jadi emang susah Pak, itu dah mengentaskan kemiskinan tuh jangan jadi ucapan kayak lalap sambal begitu ya. Itu berat itu. Harus jelas. Nah, untuk zakat fitrah itu nggak boleh lagi dipakai untuk sarana prasarana gitu kan, apalagi untuk untuk mendukung Bapak Ibu yang bilang untuk mendukung itu, wah itu mah bener-bener jelemak kebangetan. Naonnya ari duit mah dibidik kayak tadi duit haji karena tahu ada duitnya dibidik baik ikut campur. Menterina kita geus 2 asup ke penjara tah. Tinggal nu ayeuna asup deui nya. Karena duit bayangkan di zaman kukuwok nepi ka kukuwok sekarang itu haji itu urusannya mahal jeung mahal. Baru kemarin ada seran terbuka yang suruh diperiksa itu. Sebetulnya haji itu jadi murah jatuhnya teh. Kan sabaraha? 38 juta kalau nggak salah ya. Wah itu. Jadi ayeuna mah tidak hanya haji yang dikorupsi tah si gejul teh, tapi uang zakat itu mah Masya Allah. Ya Allah. Itu. Sugan rek dina saku sorangan. Ya. Nah, infak dan sedekah mah ada batasan ya. Maksud saya batas infak sedekah, sekali lagi infak sedekah itu bebas ya, diberikan kepada siapapun dengan besaran seperti apapun. Tadi kalau zakat memang sudah jelas bagi fakir miskin dan sudah mencapai nisab. Tapi untuk infak sedekah itu kepada siapapun silahkan, besarnya berapapun mangga. Itu ya. Tuh, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Yang berikut pada zakat, kesadaran beriman, kesadaran hukum, kesadaran sholat, kesadaran dardul, kesadaran ketahan kepedulian, kemudian apalagi nih? Sholat zakat, walam yakhsha illallah. Yang terakhir itu dalam surat At-Taubah. Artinya apa? Kesadaran total. Darta, kesadaran total itu bagi orang yang memakmurkan masjid, hidupnya itu pasrah sumerah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian bukan tanpa upaya maksimal, ikhtiar maksimal dalam hidup ini. Jadi terus jadikan masjid ini tempat memohon kepada Allah. Kalau kita sudah berikhtiar maksimal, masuk masjid, berdoa di masjid. Kalaupun memang berdoa tidak hanya di masjid, di tempat lain pun boleh, kecuali di WC, ya. Nah, kecuali mau buka pintu WC, jadi berdoa baru ya. Gitu. Ari ker di dalam WC nama Allah, bari ngarokot ngadoa we, Allahumma inna nas'aluka salamatan gitu ya. Jangan gitu kan.
Ya. Jadi ada batasannya. Keluar WC juga ada. Itu jadi semua dituntun. Nah, demikian juga kita dalam hidup ini ada keterbatasan. Ikhtiar kita sudah maksimal, ya. Kemudian kita juga sudah berusaha bagaimana PDKT, pendekatannya kepada Allah begitu khusyuk, ya, begitu penuh ketaatan, penuh kedisiplinan. Ya, pasrahkan semuanya hanya kepada Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, kirang langkung 10 menit deh. Saya daripada lupa nanti ya. Alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberi kesempatan hidup pasca Ramadan berada di bulan Syawal. Hari keberapa? Wah, pasti rada ngahulang tanya-tanya. Rada ngahulang ya. Nah, tapi hari menuju bulan Ramadan mah apal ya. Hari keberapa? Hari keberapa? Nah, ini Syawal ini hari ke-23. Nah, walaupun ada yang 20, yang sudah 24. Karena kalau mengacu kepada yang sebelumnya, nah, itu hanya Allah lah yang tahu ya, sebab semua diatur oleh Allah. Nah, kesempatan di bulan Syawal ini secara langsung saya belum menyampaikan. Setujunya, nah, saya sering bertemu dengan ibu bapak, mungkin dengan gaya saya, dengan mungkin kelancangan saya menyampaikan seperti ini, bisi, mohon maaf, barangkali ya membuat hati jadi luka, gitu ya, perasaan jadi gelisah, jadi sakit gitu ya. Wayahna kedah dihapuntennya. Badai ngahapunten. Di minggu lalu Pak Ustadz Padullah kan menyampaikan, udah membahas ya ucapannya taqabbalallahu minna wa minkum. Terus kita tong make siamana wa siamakum katanya. Karena itu mah walaupun spesial bulan Ramadan tapi semua aja. Jadi ibadah naon wae pokoknya sambil didoakan insyaallah saya dan ibu bapak semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya naon jawabannya? Taqabbal ya Karim gitu. Nah, baru kalau mau diikutin ditambah minal aidin wal faizin atau ja'alanallahu wa iyyakum ajmain. Mangga. Kemudian minal aidin wal aidin hartosna lain mohon maaf lahir batin sanes semoga kita kembali. Nah, dalam hal ini banyak pendapat ya. Kembali kemana? Kembali yang disampaikan oleh Ustaz Padullah bahwa setelah kita saum datang bulan Syawal sok buka iftar namanya. Laras teu? Nah, toh. Itu. Jadi sebelum berangkat ke lapangan atau ke masjid, kita batalkan dulu. Itu namanya kembali ke yang sarapan. Oh, jadi kan disebutnya Idul Fitri, kembali kemana? Fitri. Nah, maknanya banyak yang berpendapat. Yang kedua, iftar juga bimana ketika kita mengendalikan nafsu di bulan Ramadan mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, begitu kumandangkan adzan sebagai tanda sampai waktunya berbuka. Itu juga namanya fitrahnya. Jadi berbuka maknanya. Tuh. Pak Haji Awan, siapapun yang sudah berangkat haji, berangkat umroh, ketika berada di Arab, ketemu dengan Arab, termasuk saya, melihat korma, mau nyicip, bilang, ya akhi, ya syekh, halal, kata saya itu, halal haji. Nah, berarti sudah dihalalkan, itu juga disebutnya halal bil halal. Jadi sudah kembali dihalalkan. Nah, jadi fitrah itu kembali dihalalkan. Ya. Jadi kalau belum dihalalkan jangan. Ya. Makanya kalau pasca Ramadan ada acara kumpul ngariung halal bihalal, nah simkuringnya masih ada jadwal tanggal 14 masih ada.
holis itu. Ya itu ya engkong diharamkan halal bihalal bagus. Itu tradisi yang bagus. Ya, bagus. Bukan karena enaknya Pak Ustadz mau diundang halal bihalal cenah teu urut ya. Itu mah atuh dah naon dah memang takdirnya kudu gitu. Tapi jangan ini halal bihalal haram. Tidak ada contohnya dari Rasul. Sahabat pun tidak pernah kumpul ngariung dipimpin Nabi. Ya, itu kan zaman Nabi lain konteksnya. Sekarang umat sudah begitu banyak, mungkin dosa pun banyak salah satunya. Dawayahnya saling menghalalkan sehingga tidak ada dusta di antara kita. Itu kembali saling menghalalkan. Nah, yang terpenting lagi bagi kita adalah, di dalam hadis Nabi tadi saya sampaikan, lis-shaimi farhatani, farhatun indal iftar wa farhatun indal liqa'i rabbi. Itu yang sering dilupakan. Makanya tadi saya paparkan tausiahnya seperti itu. Ada dua kenikmatan, ya, dua kebahagiaan yang dirasakan oleh umat Islam begitu bertemu dengan bulan suci Ramadan, bisa melaksanakan ibadah Ramadan, bertemu dengan bulan Syawal. Yang pertama tadi karena iftar, berbuka karena setelah sebulan, berbuka ketika datang waktu buka puasa di setiap hari bulan Ramadan, dan yang berikut Idul Fitri itu kembali kepada fitrah. Betul juga nggak apa-apa, kembali kepada kesucian. Nah, Idul Fitri kembali kepada kesucian, kembali kepada jati diri yang sejatinya, yang asli, namanya jati diri sejati asli. Makanya tadi jangan dirusak jati diri yang sudah fitrah itu, kembali kepada kesucian bagai bayi yang baru lahir di kehidupan pasca Ramadan. Jangan dirusak. Saya ingatkan supaya apa? Keimanan kita, ketakwaan kita perkuat. Wadahnya masjid. Jelas? Taheta. Ini kembali pada itu. Nah, yang terpenting lagi bagi kita adalah nanti, ya, liqa'i rabbi, bertemu dengan Allah nanti. Eta kenikmatannya. Diberi kesempatan hidup di bulan suci Ramadan, bertemu dengan bulan Syawal, bisa menjaga nilai-nilai fitrah, jati diri fitrah, dan nanti akan dipertemukan dengan Allah. Bertemunya seperti apa? Hak Allah. Jangan dibayangkan Allah siga kumaha, jangan, hak Allah. Ya, ahli sufi ada yang mengatakan nanti bisa bertemu langsung katanya, melihat bagaimana Allah. Itu kan pendapat ahli sufi. Ya, jadi seperti apa? Tapi tidak dijelaskan seperti apa, tidak. Yang jelas bertemu dengan Allah itu nanti ada rasa bahagia, ada rasa rindu, ada rasa kedekatan dengan Allah, dan pantas mendapatkan rahmat Allah itu. Itu yang terpenting bagi kita, ya, liqa'i rabbi. Maka betul-betul di bulan Syawal ini saya menyampaikan mohon maaf lahir maupun batin atas segala kekeliruan, kesalahan, kekurangan. Badai diampunten, Bu. Mengapa saya katakan begitu? Andai Ramadan ini jadi Ramadan yang terakhir kali bagi saya, bagi semuanya ini, maka kita sudah kembali kepada fitrah. Leres teh? Tapi apabila kita masih diberi waktu untuk melanjutkan bertemu lagi dengan Ramadan berikutnya, syukur alhamdulillah. Itu ya. Tuh simbolnya Idul Fitri halal bihalal itu naon tah? Ketupat ya. Ketupat, filosofinya itu ketupat. Tapi ayeuna mah simkuring silaturahmi tos jarang ketupat. Alasannya cek pun bojoge kulitnya mahal, katanya kulitnya ge mahal. Jadi pakai janur kan mahal. Nyieun sorangan ge rada hese. Jadi anu praktis, lain ketupat lagi, lontong. Di bulan ku daun lebih murah katanya. Atau juga ada ketupat tapi lain ku janur, ku pipiti siga tukang doclang untuk sayur di pipiti besek itu dikulum. Nah itu banyak itu. Ya jujur aja termasuk simkuring, tapi simkuring terprotes. Padahal mah eta teh tradisi bagus.
Bagus ibu bapak, kalau mampu bikin ketupat. Itu filosofinya apa? Ketupat itu kan kupat. Di bulan Syawal itu masing-masing diri harus ngaku lepat. Nah itu, terus mengapa kulitnya kulit janur? Ja'a nur gitu, datang cahaya gitu kan. Kalau saling memaafkannya, rumah lepat diberi cahaya batinnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Laras kan begitu, kembali kepada fitrah itu. Jadi kena terang jujutanana. Oh sina eta ketupatnya cangkangna beras putih. Hampir jalan dan belum pernah saya lihat ada ketupat merah ya, belum. Putih itu juga simbol bahwa kalau sudah ngaku lepat, ada cahaya Allah, maka hati ini harus suci dan bersih. Makanya beras putih. Laras tak gitu, jadi simbolnya. Kupat dudui santen. Nah, bahasa Jawa gitu kan? Laras Pak. Kupat dudui santen. Nya ketupat itu lah dibiarkan sendirian. Kudu aya sayur yang antara lain ada santennya. Makanya aya opor ayam, beres deh, aya gulai, aya rendang, make santen semua teh. Hanya simkuring mah di rumah pun bojo apa? Henteu ku santen, ku creamer. Nah, gitu kan. Raos eta ge sami tuh. Ngantos make royco, tuh make pecin entong. Bawang putih nu loba, tambah sedikit saja gula putih. Raos bukan main. Ya. Komo terus kuliah subuh mam eta. Itu ya. Jadi dudui santen artinya apa? Wis ngaku lepat ya, simbolnya apa? Saling ngahapunten gitu. Tuh, lain siga orang Sunda nyanggakeun sadaya kalepatan. Boro-boro mikir kalepatan maneh aing ge hese. Gitu. Rese, ya makanya itu dudui santen. Itu. Nah, ya tidak lepas juga harus apa? Ada kerupuk. Kerupuk itu nyayo umumnya kan ada kerupuknya. Kan kamari simkuring mah poho tepun bojo. Nah, biasanya mah kerupuk sakarung poho. Itu jadi Abdul ada di tradisinya. Jadi ada kerupuk. Apa kerupuk itu? Kalau sudah saling memaafkan, saling membersihkan, yuk kerukunan yang dipupuk. Nah, harus dipupuk kerukunan teh, jangan dibiarkan saja, gitu kan. Tuh. Tapi juga harus ada wedang. Ngawe apa? Kadang. Artinya apa? Nah, namanya kerukunan yang dipupuk, artinya apa? Ngawe kadang itu seluruh unsur harus kumpul. Jadi tidak boleh ada dusta di antara kita. Jadi ini mah halal bihalal bid'ah, nggak mau kumpul tanutara halal bihalal. Jangan kumpul semua. Itu namanya ngawe kadang. Nah, kadang. Harus setuju. Nyak itulah pokoknya. Atau saya bisa kebablasan tadi ngawitannya jam genap lewat 10 ya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi di kehidupan pasca Ramadan ini mari kita jadikan momentum ya untuk memelihara ya jati diri kita yang fitrah. Dan sekali lagi secara pribadi saya menyampaikan permohonan maaf lahir maupun batin pribadi atau juga atas nama keluarga. Kayaknya jelas ya, nggak ada pertanyaan. Sakitu anu kapiatur akhirul kalam bila hidayah taufik. Ari ayeuna mah di mana-mana kan sok aya pantunnya. Jadi saya jadi kamotivasi, boleh berpantun sedikit? Boleh ya? Gimana pantunnya gini? Menabuh bedug di waktu subuh. Cakep tuh. Dan memang cakep bawaannya kayak gitu. Boleh ya waktu subuh di bedug, ditakol bedug boleh kan? Ditabuhnya oleh pengantin. Cakep kan? Bukan berarti pengantin pakai nakol bedug, bukan. Ini karena pengantinnya soleh, jadi bangun, nyawa peting meureun geus ka bedug. Nah, subuh buru-buru udah ngabedug, nakol bedug maksudnya. Bedug tanya. Nah, maksudnya gitu ya. Jadi ditabuhnya oleh pengantin. Nah,
Jadi kalau selalu istiqomah mengikuti kuliah subuh, nah, insya Allah bahagia lahir maupun batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.